Ya, ketika banyak berinteraksi dengan para jenderal itu ya, jenderal purnawirawan dan aktif dan ataupun polisi-polisi yang masih ada di lapangan, itu memang ada kekosongan pengetahuan terkait dengan polisi ini apa. Di dalam riwayat Indonesia yang sudah berabad-abad ini. Katakanlah apakah Gajah Mada itu polisi atau tentara? Nah, saya sampaikan waktu itu, menurut saya Gajah Mada itu polisi. Dia bukan seorang tentara. Kenapa? Karena menyatukan Indonesia dan bergerak dengan sumpah palapa tanpa dibekali dengan katakanlah kombatan gitu. Kombatan yang memang siap untuk berperang karena kombatan gitu. Kombatan yang memang siap untuk berperang karena yang diberikan tugas adalah untuk menyatukan republik, tapi lebih banyak dengan negosiasi sebetulnya dengan perjanjian-perjanjian damai. Dan itu juga yang kita lihat misalnya ketika ekspedisi Pamalayu ya, dari Singosari ke Sumatera gitu. Begitu juga dengan beberapa persaingan. Ya mau sebut misalnya antara Aropalaka dengan Hasanuddin, mau sebut dengan ini segala macam. Artinya begini, riwayat kepolisian ini di dalam sejarah kita itu belum seragam di benak para polisi, sehingga doktrinnya pun berubah-ubah. Yang paling hafal tentang perubahan-perubahan doktrin itu Pak Ahmad Doviri ya. Sekalipun katakanlah disebut Bayangkara ya, Bayangkara itu kan sebetulnya pengawal, lebih ke arah pengawal raja, pas pampres. Nah, apakah itu polisi atau tentara? Bang Ginting nanti akan kenapa? Karena memang kalau kita ambil misalnya dalam sejarah misalnya sejarah kolonial Belanda, tugas polisi itu kan tidak banyak terlibat dalam hal-hal yang berbau kekerasan tadi. Polisi itu kan kerjanya ngintelin memang. Tanah Malaka sampai bawa-bawa buku Madilog itu kemana-mana kan karena dia dikejar oleh polisi Jepang, polisi Belanda. Dia sampai melarikan diri ke beberapa negara segala macam karena dia kejar oleh polisi intel. Jadi polisi lebih ke arah intelijen dulu kan. Begitu juga dengan kisah kita para negarawan kita kan muncul dari pledoi. Bung Karno muncul dari pledoi Indonesia Menggugat. Bung Hatta muncul dari pledoi. Tan Malaka muncul dari pledoi. Syahrir muncul dari pledoi. Hampir semua. Dan itu polisi bertugas di sana. Jadi lebih ke arah memberikan stabilisasi ketertiban kepada publik, para pikiran publik, tapi bukan untuk tugas perang. Nah itu dulu. Sementara sejak reformasi, kita lihat sejak reformasi, dan polisi ini boleh dikatakan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari hasil kerja para mahasiswa gerakan 98. Kita semua. Artinya polisi yang paling mendapatkan manfaat. Kita dulu pisahkan polisi dengan tentara dengan tujuan supaya mereka tidak lagi menjadi semacam tukang OB lah. di tubuh ABRI kan mereka tuh OB aja kan, tukang soro yang disuruh beli rokok. Anak yang luar biasa menderitanya karena mereka anak bawang. Nah, ketika dipisahkan justru mereka paling depan. Bahkan tentara sendiri pun kalah. Kita tahu kan kalau dulu kalau kita ke daerah-daerah, Bang Ginting paham itu, Bang Lode juga, kalau saya dulu kalau ke daerah-daerah itu diundang bicara ke daerah-daerah, kalau yang pakai motor butut itu pasti tentara, yang pakai mobil pasti polisi, sekalipun pangkatnya sama. Ini yang terjadi. Jadi selama era reformasi, polisi mengalami semacam menjadi makhluk yang luar biasa powerful, dan itu bahkan lebih powerful ketimbang tentara sendiri karena dianggap sebagai simbol dari reform itu, simbol dari kedaulatan rakyat, simbol dari good governance,
corporate governance segala macam, itu seolah-olah polisi udah bener duluan. Kita baru membentuk, padahal mereka sendiri belum kan. Tetapi seolah-olah untuk tugas-tugas yang masalah penyelidikan, masalah di KPK sendiri mereka belum sama sekali dididik untuk menjadi seorang penyidik yang terkait dengan tugas-tugas korupsi, tapi mereka udah ambil itu duluan. Padahal mereka cuma baru 6 bulan katakanlah menempuh pendidikan di akademi kepolisian gitu. Jadi ini ada kekurangan pengetahuan tentang polisi itu apa di dalam katakanlah knowledge bangsa ini, dan itu mempengaruhi proses pendidikannya. Polisi seolah-olah adalah organ yang sudah jadi. Organ yang sudah jadi, individu yang sudah jadi, organisasi yang sudah jadi, dan mereka pasti betul menjalankan tugasnya. Padahal kalau anggota keluarga kita polisi, mereka juga nanya-nanya juga kan ke kita, ngapain sih ini, caranya bagaimana? Mereka nggak terlalu paham. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kepolisian itu memang kita mengalami sendiri ya. Di internal partai-partai politik sendiri boleh dikatakan belum ada guidance dari pimpinan partai ya terhadap ini. Saya juga lapor keberadaan saya di tim ahli Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada pimpinan partai. Memang ada chat aja kan. Oke, kalau gitu kita ketemu dengan Sekjen Sarmuji, kemudian dengan Sari ya. Tapi sampai hari ini saya nggak ketemu. Artinya kalau ketemu kan mereka memberikan guidance. Memberikan guidance. Oke, Partai Golkar melihat begini. Enggak, ini aja. Oke, kita ketemu Bang. Mereka cuma bilang begitu. Tapi setelah lihat mungkin pekerjaan saya mungkin lebih dekat sama Bang Laude kali, takut juga kita ketemu Bang Indra, nanti dilaporin. Mungkin halal nanti kalau guidance dari partai bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Bang Laude, saya lebih memilih Bang Laude, nanti Partai Golkarnya kena. Jangan begitu. Itu yang disebut dengan kepentingan partai. Jadi partai menjadi diam. Partai menjadi diam karena memang nggak punya apa yang harus mereka berikan kepada saya gitu sebagai guidance. Memang di Litbang kita memang ada mantan polisi juga, ada purnawirawan juga segala macam. Kalau di Litbang sendiri lebih mengarah kepada polisi di Jepang. Nanti tidak ada yang namanya yang ada Kompolnas itu, jadi Kapolri bertanggung jawabnya kepada Komisi Kepolisian Nasional, dan ada polisi-polisi daerah, lokal police, ada polisi nasional, ada lokal polis, dan ya nilai-nilai kepolisian ditanamkan oleh Komisi Kepolisian, bukan oleh Presiden. Jadi karena Kompolnas bertanggung jawab bahkan bisa memecat Kapolri sendiri. Dari dalam pikiran kita, kenapa harus Jepang? Karena kita pernah dijajah oleh Jepang. Kalau mengambil misalnya polisi di Belanda sebetulnya lebih bagus sekarang kalau kita mau ambil ya, karena di Belanda itu kan sel-sel kan nggak ada sekarang kan, hampir semua sel di Belanda kan nggak ada lagi terdakwanya, karena proses kepolisian bekerja dengan sangat baik sehingga tidak ada lagi kejahatan, dan semua proses yang disebut dengan kejahatan itu dilokalisasi. Anda kalau mau menjadi penjahat di daerah ini, tapi Anda keluar di daerah ini, Anda nggak bukan Anda daerah ini, Anda bukan penjahat, tapi Anda masuk ke daerah ini, Anda adalah penjahat. Kan klaster-klaster itu yang dilakukan oleh kepolisian di Belanda gitu kan. Beda juga dengan Jepang, mereka lebih banyak mengurus anak-anak sekolah, mengurus para petani, para nelayan dan segala macam gitu. Jadi itu yang dilihat kita ketika bekerja, dan memang yang kita alami sendiri memang ya ibarat siapa ya, Pak Idam Aziz mengatakan kita kan semuanya di sini intel gitu kan. Ya artinya apa yang kita lakukan di dalam itu kayak intel di dalam intel gitu. Kita mengerjakan apa yang dulu diambil dibawa kemana, dan diklaim sebagai pekerjaan mereka seolah-olah jauh lebih, tentu ya institusi kepolisian jauh lebih cepat ya.
pakai eksekusi itu. Karena kita sendiri kan honor pun nggak dikasih. Ibaratnya honor pun nggak ada karena nggak memang Pak Jimli katakan sejak awal kita nggak mau honor karena memang ingin independen Bang. Jadi Bang Ginting kalau saya hilang-hilang ke sana jangan dikira saya ngejar honor ke sana. Saya ngejar kerjaan, ngejar informasi. Honornya nggak ada Bang. Sampai sekarang malah artinya kita menempatkan diri bekerja di sini untuk semurni-murninya mendapatkan informasi yang lebih valid gitu. Dan dari yang 3.000 halaman itu saya bisa jamin pada teman-teman dekat, saya katakan bahwa saya bisa jamin bahwa ini perfect. Oke. Tapi masalahnya bagian mana yang kita mau Capai itu. bukan mau kawal. Apakah yang 3 halaman, apakah yang 8 halaman, 80 halaman. Kalau kita bisa kawal yang 8 halaman aja, atau yang 18 halaman aja tuh, menurut saya udah hebat. Itu aja. Baik, Bung Indra, kan Anda juga politikus partai Golkar lah ya, partai besar ya. Ya saya pikir pasti pengaruhnya cukup signifikan nanti. Dan kita mendengar bahwa ini sudah menjadi inisiatif ya, menjadi inisiatif DPR untuk membuat undang-undang kepolisian yang baru. RUU-nya benar ya sudah diluncurkan sebagai inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah ya. Sebetulnya ini keinginan kita sejak awal di komisi ini kalau nggak salah itu memunculkan Perpu. Tetapi berdasarkan kesepakatan yang ada, pembicaraan yang internal di waktu bertemu dengan presiden itu bahwa tidak usah Perpu karena di DPR sudah ada RUU-nya. Ini masalahnya. Kalau Perpu berarti yang mengeluarkan Perpu itu adalah Bang Laude dan tim. Misal otaknya, maksudnya otak dari Perpu itu adalah komisi. Otak dari Perpu itu ada komisioner. Tetapi kalau RUU kita nggak tahu siapa otaknya. Makanya pas kita membaca RUU itu nggak ada yang masukan dari kita. Itu maksud saya. Artinya kalau itu Perpu, Presiden menegaskan bahwa Perpu kita mengeluarkan Perpu berdasarkan apa yang dirancang oleh Komisi Kecepatan Reformasi Polri, maka akan ada pikiran-pikiran kita di dalam Perpu itu. Tetapi karena RU-nya sudah ada dan bulan depan katanya, 3 minggu lagi kalau nggak salah, 3 minggu lagi udah ada RU-nya. Pas RU-nya muncul kita lihat nggak ada pikiran kita di sini. Tidak ada sama sekali. Saya ingat waktu Cicak Buaya kalau nggak salah Pak Laude, itu kan kondisi KPK, udah bukan polisi ya, KPK dalam kondisi kritis. Presiden sebagai kepala negara mengeluarkan Perpu waktu itu, Pak Presiden SBY, Perpu tentang KPK yang intinya kira-kira menyelamatkan KPK lah. Itu kan walaupun bahwa kemudian itu ditolak oleh DPR persoalan lain kan, tapi setidaknya Perpu menunjukkan political will dari kepala negara soal keberpihakannya di mana kan sebetulnya. Kenapa misalnya Pak Prabowo tidak serta-merta mengeluarkan Perpu? Ada masalah apa menurut Bung Indra? Supaya bisa mengakomodir pikiran teman-teman tim reformasi. Ya saya lihat kan memang ini sudah didesain sejak awal kan memang Kapolri sudah sangat kuat gitu. Sejak awal kenapa Kapolri juga bagian dari komisi itu juga menjadi pertanyaan ya. Dan itu yang menyebabkan semua energi dan segala macam kekuatannya digunakan untuk memang betul-betul apa yang sudah apa yang kita kerjakan itu bagian dari kerja mereka, klaim mereka, lebih dulu mereka bikin kerjakan dengan tambahan-tambahan ya. Saya kira masalahnya ada di sana. Positioning presiden belum punya sikap yang otentik terhadap posisi dari Kapolri. Saya kira itu masalahnya. Bukan soal ini ya. Pasca pemilu ya, kita tahu bahwa Presiden Prabowo Gibran menang 1 putaran, nggak ada hubungannya dengan itu, menurut Anda? Saya kira lebih karena ya mungkin tetap ada itu juga masalahnya. Tetapi kan yang kita mau lakukan adalah perbaikan terhadap kepolisian, bukan untuk membongkar kasus-kasus yang muncul waktu pemilu. Itu bukan tugas kita. Iya, sebab analisa banyak orang nih Bung Indra bahwa ya pemilu 2024 itu alhamdulillah bisa berlangsung 1 putaran ya kan, karena ada partai lain yang berkontribusi memenangkan Prabowo Gibran.